Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 114 SD. 116. Bab 114 Bukti. Pukul 15.30. Dong Suebing telah pergi selama sekitar 30 menit. Su Yan dan Song Souji masih di kantor Su Yan mendiskusikan bagaimana mereka harus berurusan dengan Zhou Guoan. Cheng Haimei telah dipromosikan menjadi komisaris politik. Dia mungkin dekat dengan Zhou Guoan di masa lalu. Tapi sekarang, dia adalah No. 2 angka di cabang. Dia tidak akan begitu dekat dengan Zhou Guoan lagi. Saya bisa pergi dan berbicara dengannya dan berharap dia datang ke pihak kita, kata Su Yan. Lagu lama, bagaimana dengan kepala Yang Yizong? Aku akan berbicara dengannya. Song Souji mengerutkan kening, menghela nafas. Apa yang dikatakan Dong Suebing sebelumnya masih merupakan cara terbaik untuk menghadapi Zhou Guoan. Su Yan memotongnya. Itu tidak praktis. Zhou Guoan sangat licik. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mendapatkan bukti yang memberatkannya. Dia pasti akan menyembunyikan bukti apapun di tempat yang aman. Tidak ada yang bisa mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk menggeledah rumahnya tanpa petunjuk yang kuat. Itu sebabnya tidak mungkin mendapatkan bukti yang kuat. Song Souji tersenyum. Lalu mengapa kamu baru saja menjanjikan Xiao Dong pangkat wakil kepala? Su Yan juga tersenyum. Kamu seharusnya tahu betapa ajaibnya Xiao Dong. Tok, 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 seseorang mengetuk pintu. Su Yan berkata, masuk. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat Dong Suebing. Kenapa kamu di sini lagi? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk kembali ke sekolah pesta? Song Souji juga terkejut melihat Dong Suebing kembali. Tapi apa yang dikatakan Dong Suebing hampir membuat Song Souji memuntahkan tehnya. Dong Suebing melihat sekeliling dengan diam-diam dan berbisik. Kepala Su, Sekretaris Song, saya menemukan buktinya. Hah? Mata Song Souji hampir keluar. Apa yang kamu temukan? Dong Suebing dengan tegas menjawab, saya menemukan bukti terhadap kepala Zhou. Su Yan memandang Dong Suebing. Dia ingin tertawa, tetapi ketika dia melihat sorot mata Dong Suebing, dia tahu Dong Suebing tidak berbohong. Apakah dia benar-benar mendapatkan buktinya? Song Souji tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dong Suebing hanya meninggalkan kantor untuk waktu yang singkat. Su Yan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia kemudian berbalik untuk melihat Song Souji, sebelum berjalan untuk mengunci pintu ke kantornya. Masuk dan bicara. Su Yan membiarkan Dong Suebing masuk ke kantor. Song Souji dan Su Yan menatap Dong Suebing. Mana buktinya? Dong Suebing mengeluarkan secarik kertas dari sakunya dengan hati-hati. Dia telah memikirkan sebuah cerita dalam perjalanannya. Informasi ini diberikan kepada saya oleh seseorang. Namun, saya tidak dapat mengungkapkan identitas orang ini. Tapi informasinya akurat. Ada buku tabungan Bank ICBC di rumah kepala Zhou, dan ada 1,75 juta RMB di rekening itu. Dong Suebing tidak bisa menjelaskan bagaimana dia mendapatkan bukti. Jadi, dia mengarang cerita untuk mendapatkan informasi dari seorang informan. Ketika Song Souji mendengar jumlah di akun, dia terkejut. Su Yan menarik napas dalam-dalam. Lebih dari 1 juta. Apa kamu yakin? Dong Suebing menjawab. Saya sangat yakin. Tapi akun itu tidak atas nama Zhou Guoan. Itu milik seseorang bernama Lian. Saya tidak tahu apakah orang ini kerabat atau temannya. Kepala Zhou pasti takut rekeningnya akan diperiksa dan itulah sebabnya dia menggunakan rekening bank seseorang. Uang di dalamnya harus suap yang dia terima. Makalah ini adalah daftar nama dan nomor. Banyak nama berasal dari cabang kami. Lihat, apa yang tertulis di belakang Guo Sunji.
Itu harus berarti 60.000 RMB diikuti dengan tanggal itu beberapa hari sebelum rapat komite partai, di mana calon wakil ketua dibahas. Juga, wakil kepala GAO ini dari bagian politik. Dia seharusnya memberi kepala Zhou sejumlah uang pada tanggal 2 Juni tahun lalu. Song Souji menepuk pangkuannya dengan ringan. Wakil kepala GAO. Dia dipromosikan pertengahan tahun lalu. Suyan, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi selama rapat komite partai itu? Saya ingat dia dicalonkan oleh kepala Zhou. Suyan mengambil selembar kertas dari Dong Suebing. Lu Fanzhang, Shu Cheyang. Di mana kedua orang ini? Xiao Dong, apakah daftar ini akurat? Dong Suebing menjawab, ini sangat akurat. Tetapi orang yang memberi saya daftar ini tidak dapat mengingat semua nama. Ada buku catatan kecil berwarna hitam yang mencatat semua transaksi ini di rumah kepala Zhou. Buku catatan dan buku tabungan disimpan di bawah kasur kepala Zhou di kamar tidur utama. Nama-nama dalam daftar berasal dari 2 halaman terakhir buku catatan. Setidaknya ada 5-6 halaman lagi. Saya pikir harus ada setidaknya 20 nama di buku catatan. Dong Suebing melihat kerutan di wajah Suyan, dan dia melanjutkan. Kepala Su, daftar ini termasuk tanggal transaksi. Jika Komisi Inspeksi Disiplin benar-benar ingin menyelidiki, mereka pasti akan dapat menemukan sesuatu untuk melawan kepala Zhou. Mereka pasti akan menemukan cara untuk membiarkan orang-orang ini bersaksi melawan kepala Zhou. Selanjutnya, sisa bukti ada di rumah kepala Zhou. Sumpah buktinya masih ada, asalkan beritanya tidak bocor. Kalian semua dapat mengirim orang untuk mencari rumahnya. Suyan menatap selembar kertas. Song Souji juga bisa merasakan keseriusan masalah ini. Jumlah ini hampir 2 juta. Dong Suebing dengan cepat menambahkan, kepala Su, apakah bukti ini cukup? Dong Suebing ingin melarikan diri dengan buku catatan itu sebelumnya. Namun, dia akan ditangkap karena masuk tanpa izin. Suyan tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, matanya kembali fokus dan menyimpan kertas itu. Bukti ini sudah cukup. Xiao Dong, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tinggalkan daftar ini dengan saya. Jangan biarkan orang lain tahu tentang ini. Dong Suebing menjadi cerah. Iya, Suyan mengangguk. Kamu kembali dan tunggu berita kami. Cobalah untuk tetap rendah selama beberapa hari ini. Setelah Dong Suebing pergi, Song Souji mengusap dahinya. Suyan, apakah kamu benar-benar akan menyerahkan bukti ini kepada petinggi? Kami akan berada dalam masalah jika bukti ini tidak akurat. Suyan menggelengkan kepalanya dan menjawab, bukti ini harus akurat. Saya percaya pada Xiao Dong. Ini bukan masalah bercanda. Selanjutnya, masalah ini paling mengkhawatirkan Xiao Dong. Dia tidak akan membuat beberapa bukti palsu. Suyan mengeluarkan kertas itu lagi dan membukanya. Dia menatap daftar dan mendesah. Dia baik, kata Song Souji. Itu benar. Hanya ada 6 orang yang terdaftar di sini, dan jumlah totalnya hampir 100.000 RMB. Dia menjual posisi pemerintah seperti ini. Dia terlalu berani. Saya tidak berbicara tentang kepala Zhou. Saya sedang berbicara tentang kepala Xiao Dong. Suyan tersenyum. Ingat betapa kerasnya kami mencoba mendapatkan bukti bahwa kepala Zhou menerima suap. Berapa lama kita menyelidikinya? Kami telah mencoba yang terbaik, tetapi, pada akhirnya, kami tidak dapat memperoleh petunjuk apapun, dan kami bahkan memberitahu kepala Zhou tentang penyelidikan tersebut. Lihatlah Dong Suebing. Suyan menghela nafas lagi. Dia baru saja meninggalkan kantor saya untuk sementara waktu dan kembali dengan bukti. Old Song, mengapa Xiao Dong begitu cakap? Song Souji menjawab, jika saya tahu, saya tidak akan terlalu frustrasi. Dia bahkan tahu buku catatan dan buku tabungan disimpan di bawah kasur kamar tidur utama kepala Zhou. Siapa orang yang memberikan bukti itu? Istri atau kerabat kepala Zhou? Apakah itu mungkin? Suyan juga tidak mengerti bagaimana.
Dong Suebing mendapatkan bukti ini. Itu terlalu aneh. Keduanya tidak akan pernah menebak alasannya, karena tidak ada yang pernah berharap bahwa ada seseorang yang dapat mengendalikan waktu. Bab 115 Perubahan Drastis. Hari berikutnya. Siang, jam 12 malam. Dong Suebing, yang sedang makan siang di sekolah pesta, sedang menunggu telepon dari Suyan. Dia telah menunggu sepanjang pagi. Ketika teleponnya berdering, dia segera menegakkan punggungnya dan mengeluarkan teleponnya. Itu adalah Li King. Dong Suebing dengan bersemangat menjawab panggilan itu, "Direktur, apakah Anda mencari saya? Apakah sesuatu terjadi di unit?" Li King menjawab, "Apa yang bisa terjadi di sini? Semuanya masih sama." Li King dapat dianggap sebagai pecahan Suyan. Dia juga cemas tentang masa depannya baru-baru ini. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhou Guoan dan apakah dia akan terpengaruh. Oh, Dong Suebing menepuk dahinya dengan kecewa. Dia pikir Li King telah menelepon untuk memberitahunya bahwa Zhou Guoan atau Guo Sunji ditangkap. "Xiao Dong, apakah kamu masih di sekolah pesta?" "Iya. Kami baru saja menyelesaikan pelajaran pagi kami." Li King terdengar tidak berdaya saat dia berkata, "Seperti ini. Biro ingin Anda datang untuk menyerahkan kantor Anda kepada Guo Sunji dan juga untuk mengembalikan izin kerja wakil kepala Anda. Ada pertemuan di sore hari. Akan lebih baik jika kamu bisa kembali sebelum rapat." Ini bukan berita baik, itu sebaliknya. Kenapa unit tidak bertindak melawan Zhou Guoan? Aku benar-benar harus turun. Setelah menutup telepon, Dong Suebing hampir menggebrak meja. "Brengsek, serah terima kantor. Saya sudah dicopot dari jabatan saya, apa yang harus diserahkan? Biarkan bajingan itu Guo Sunji mempermalukanku di depan semua orang." Sifat keras kepala Dong Suebing beraksi lagi. "Aku tidak akan kembali." Dong Suebing tidak peduli lagi dengan ini. Dia melanjutkan makan siangnya, dan setelah makan siang, dia kembali ke kelasnya dan duduk di baris terakhir. Dong Suebing mungkin terlihat tangguh, tapi dia gelisah. Dia cemas dan bertanya-tanya bagaimana situasinya di cabang. Bisakah Suyan menjatuhkan Zhou Guoan dan Guo Sunji dengan buktinya? Akankah Komisi Inspeksi Disiplin Kota melakukan penyelidikan formal terhadap Zhou Guoan dengan bukti yang dia temukan? Jika Komisi Inspeksi Disiplin Kota merasa bukti tidak cukup bagi mereka untuk bertindak, maka semua usahanya akan sia-sia. Tidak apa-apa untuk menyia-nyiakan beberapa menit back. Tapi posisi dan karirnya, Dong Suebing berpikir untuk meminta bantuan pensiunan Menteri Keamanan Negara Lui. Tetapi ketika dia menelepon Yan Liang dan memberitahunya tentang apa yang terjadi, Yan Liang setuju untuk membantunya berbicara dengan Menteri Lui. Tapi tidak ada yang terdengar darinya setelah itu. Dong Suebing memikirkan hal ini. Ketika Menteri Lui hampir meninggal karena serangan asma, itu adalah kesalahan Yan Liang. Jika Yan Liang meminta Menteri Lui untuk membantu Dong Suebing, maka itu akan mengingatkan Menteri Lui akan kegagalannya. Mengapa Yan Liang melakukan ini? Brengsek. 10 menit berlalu, 20 menit berlalu, dering, dering, dering. Telepon Dong Suebing berdering, dan kali ini, itu nomor kantor Suyan. "Itu di sini." Dong Suebing segera menjawab panggilan itu, "Halo, Kepala Su. Apakah ada berita? Kamu ada di mana?" Suyan tidak menjawab Dong Suebing, dan dia terdengar tenang. "Saya di sekolah partai." Hal tersebut, sebelum Dong Suebing sempat bertanya, Suyan menyela, "Bukankah Li King menyuruhmu kembali? Mengapa Anda masih di sekolah partai?" "Rapat Departemen Urusan Umum akan mengumumkan penunjukan Guo Sunjue. Kembali sekarang." Dong Suebing menjawab dengan enggan. "Kepala Su, mengapa saya tidak bisa mengembalikan izin kerja saya di lain hari? Saya juga tidak akan lari dengan izin kerja. Bisakah saya lepas landas hari ini? Aku merasa tidak baik." Suyan menyela, "Tidak." Dong Suebing linglung. Dong Suebing tidak bisa mengabaikan perintah Suyan.
Tapi dia benar-benar tidak ingin kembali dan dipermalukan. Lalu aku akan kembali sebentar lagi. Cepat, jangan lewatkan pertunjukan yang bagus. Duh, duh, duh. Garis itu dipotong. Hah, apa yang dikatakan kepala Su? Pertunjukan yang bagus. Pertunjukan bagus apa yang dia bicarakan? Tiba-tiba Dong Suebing memikirkan kemungkinan dan rambut di punggungnya berdiri. Dia segera meraih tasnya dan berlari keluar dari party school. Dia naik taksi dan bergegas ke biro cabang barat. Pada waktu bersamaan, kantor Zhou Guoan. Guo Sunji berdiri di depan meja Zhou Guoan dengan marah. Paman Zhou, menurut Dong Suebing siapa dia? Beraninya dia berbicara kembali padamu kemarin. Dia terlalu banyak. Saya pikir dia adalah. Zhou Guoan mengetuk mejanya dengan ringan, apa yang kamu inginkan? Zhou Guoan mulai frustrasi oleh Guo Sunji. Guo Shenji menatap Zhou Guoan dan berdiam. Dia berkata dengan lembut, saya pikir setelah Dong Suebing kembali dari sekolah partai, pindahkan dia ke Departemen Pengarsipan. Tempat itu seharusnya cocok untuknya. Departemen Pengarsipan seperti jalan buntu bagi petugas keamanan negara. Ada banyak dokumen yang sangat rahasia di sana dan pembatasan. Biasanya, ketika petugas dipindahkan ke departemen ini, mereka akan tetap di sana selama sisa karir mereka. Itu seperti kuburan bagi para petugas. Guo Sunji awalnya ingin Dong Suebing tinggal di kantor urusan umum. Dia ingin memerintah dan mempermalukan Dong Suebing lebih jauh. Tapi hampir semua orang di kantor berada di pihak Dong Suebing. Jika Dong Suebing tetap di kantor, tidak ada yang akan mendengarkan Guo Sunji. Zhou Guoan meliriknya dan berkata, pergi dan persiapkan pidatomu. Jangan terlalu sering datang ke kantorku. Iya. Guo Sunji pergi. Zhou Guoan juga sedang memikirkan cara untuk menghadapi Dong Suebing. Seorang anggota staf rendahan berani melaporkannya dan masih berani membalasnya. Dia tidak bisa mentolerir rasa tidak hormat seperti itu. Departemen Pengarsipan. Zhou Guoan tidak ingin membiarkan Dong Suebing pergi begitu cepat. Dia ingin mencari alasan untuk memecat Dong Suebing. Tapi ini bukan waktu yang tepat. Dia baru saja dipromosikan menjadi kepala biro cabang. Mengganti Dong Suebing secara paksa sudah merupakan risiko besar. Jika Yan Liang tidak dipindahkan ke Provinsi Selatan, Zhou Guoan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyentuh Dong Suebing. Selanjutnya, Dong Suebing masih memiliki Menteri Lui sebagai dukungannya. Inilah mengapa Zhou Guoan hanya menggantikan posisi Dong Suebing dan tidak menurunkannya secara langsung. Ini hanya sebuah ujian. Zhou Guoan masih bisa melakukan sesuatu jika atasan memberinya tekanan atau masalah. Misalnya, jika Menteri Lui benar-benar menelepon dan menanyakan mengapa penyelamatnya, Dong Suebing diganti, Zhou Guoan masih bisa menjawab bahwa dia ingin memindahkan Dong Suebing ke departemen lain. Ini normal di instansi pemerintah. Tentu saja, Zhou Guoan tidak berpikir bahwa Menteri Lui akan menelepon untuk membantu Dong Suebing. Lebih jauh lagi, Yan Liang yang menciptakan kekacauan itu dan bukan Menteri Lui, yang lupa membawa obat-obatannya. Menteri Lui tidak menelepon untuk mempertanyakan keputusannya. Hanya Su Yan yang mencoba memberinya beberapa masalah. Zhou Guoan tenggelam dalam pikirannya ketika ponselnya berdering. Zhou Guoan melihat nomor di layar penelepon dan mengerutkan kening. Dia menjawab panggilan itu. Dia mendengarkan penelepon selama beberapa detik, dan wajahnya menjadi hitam. Mustahil. Benar-benar mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhou Guoan bernapas dengan cepat dan menggedor mejanya 2 kali. Siapa yang mengeluarkan surat perintah penggeledahan? Siapa yang memberi mereka wewenang? 1 tingkat di bawah kantor Zhou Guoan. Ruang pertemuan nomor 3 ini adalah pertemuan untuk mengumumkan penunjukan Guo Sunji. Biasanya pengangkatan wakil kepala seksi tidak perlu menggunakan ruang rapat nomor 3. Tidak perlu menjadi begitu besar. Selain itu, hanya wakil kepala seksi yang diuntungkan dan bukan kenaikan pangkat.
Ketika Dong Suebing diangkat, hanya ada satu wakil direktur dari Departemen Urusan Umum, 2 pejabat dari bagian politik dan anggota staf kantor urusan umum yang hadir dalam pertemuan itu. Itu hanya formalitas. Tapi hari ini berbeda. Kepala Biro Cabang Zou akan menghadiri pertemuan ini. Alasannya menghadiri pertemuan ini adalah untuk mendukung arahan pemerintah pusat dalam mendandani perwira muda. Dia juga ingin mengatakan beberapa patah kata. Tapi sebenarnya, dia ingin menunjukkan sikapnya dan mengirimkan sinyal ke semua fraksi yang berlawanan. Dengan Zhou Guoan datang ke pertemuan ini, semuanya berubah. Kepala seksi politik dan para kepala seksi lainnya harus hadir dalam pertemuan ini. Beberapa anggota dari kantor urusan umum berada di ruang rapat. Guo Sunji, yang telah meninggalkan kantor Zhou Guoan, merasa senang. Dia memerintahkan Tan Limei dan Guo Panwei untuk mengatur ruang pertemuan. Xiao Tan, pergi dan uji mikrofon. Tan Limei menggigit bibir bawahnya dan menjawab, saya telah mengujinya sebelumnya. Mikrofonnya baik-baik saja. Guo Sunji menatapnya dan berkata, saya ingin Anda mengujinya lagi. Mata Tan Limei memerah dan berjalan ke mimbar. Guo Panwei, para pemimpin akan segera tiba. Pel lantai lagi. Sekarang, Guo Sunji menikmati perasaan memerintah orang-orang di sekitarnya. Chang Juan, bawakan naskah pidatoku. Itu ada di sebelah kiri mejaku. Chang Juan sedang mengatur kursi dan menjawab sedikit lebih lambat. Guo Sunji menjadi marah dan berteriak, pergi dan ambil sekarang. Berperilaku sendiri. Dong Suebing berteriak dari pintu ruang pertemuan. Berhenti berteriak. Meskipun Dong Suebing diganti, dia masih memiliki aura seorang perwira. Nada suaranya sama seperti sebelumnya ketika dia menjadi wakil kepala. Kepala Dong. Kepala Dong. Chang Juan dan yang lainnya menyapa Dong Suebing. Tan Limei hampir menangis. Dia diganggu oleh Guo Sunji sepanjang hari. Guo Sunji melihat cara Dong Suebing berbicara padanya dan sangat marah. Dong Suebing, kamu pikir kamu siapa? Apa nada itu? Sikap seperti apa yang Anda tunjukkan? Apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati para pemimpin? Dia menunjuk ke suatu arah. Chang Juan, kamu tidak perlu mendapatkan naskahku. Dong Suebing, Anda pergi dan membawa skrip saya. Sekarang, jangan biarkan aku menunggu. Dong Suebing masih menjadi anggota kantor urusan umum dan setelah menjadi anggota staf lagi. Guo Sunji memiliki wewenang untuk memerintahkan dia berkeliling. Hanya orang-orang dari kantor urusan umum yang ada di ruang pertemuan, dan Dong Suebing tidak menahan diri. Persetan denganmu. Guo Sunji sangat marah dan ingin mulai memarahi. Tetapi beberapa anggota staf dari departemen lain memasuki ruang rapat. Guo Sunji melihat sekeliling dan mengendalikan emosinya. Dia tidak ingin dipermalukan di depan banyak orang. Dia menatap Dong Suebing dengan dingin dan hanya berkata, baik, baik, baik. Orang-orang yang telah memasuki ruang pertemuan terkejut melihat Dong Suebing. Mereka tidak mengerti mengapa Dong Suebing ada di sana. Mereka semua menghindari Dong Suebing dan pergi ke tempat duduk masing-masing. Beberapa dari mereka dekat dengan Dong Suebing di masa lalu, tetapi sekarang, mereka memperlakukan Dong Suebing sebagai orang yang tidak terlihat. Mereka bahkan tidak memberikan anggukan salam. Setelah begitu banyak hal, siapa yang tidak tahu kepala Xiao Dong dalam masalah besar sekarang? Melawan kepala Zhou secara terbuka. Melaporkan melawan atasan. Komentar balik kepala biro cabang. Jika ada yang melakukan salah satu hal yang disebutkan, mereka akan berada dalam masalah besar. Apalagi melakukan ketiganya sekaligus. Melihat bagaimana yang lain memperlakukan Dong Suebing, Guo Sunji tertawa. Ia merasa tidak perlu marah. Dia sudah menang ketika dia menggantikan Dong Suebing sebagai wakil kepala kantor urusan umum. Dia akan memiliki banyak kesempatan untuk kembali ke Dong Suebing di masa depan. Semakin banyak orang tiba di ruang pertemuan dan reaksi mereka ketika melihat Dong Suebing sama dengan orang-orang sebelum mereka. Hanya Tan Limei, Chang Juan,
dan anggota staf kantor urusan umum lainnya yang berani berbicara dengan Dong Suebing. Setelah itu, Li Qing tiba. Diikuti oleh Pang Bing, Su Yan, dan Song Souji. Saatnya rapat dimulai. Tapi semua orang masih harus menunggu Zhou Guoan. 5 menit berlalu. 10 menit berlalu. Zhou Guoan tidak muncul. 2 anggota staf yang pergi untuk memanggil kepala Zhou juga tidak kembali. Apa yang terjadi? Ketika semua orang masih merasa bingung, pintu ruang pertemuan tiba-tiba terbuka. Zhou Guoan ada di sana. Kepala Zhou ada di sini. Kepala Zhou. Tapi yang mengejutkan semua orang, wajah Zhou Guoan merah. Sepertinya dia baru saja kehilangan kesabaran. 2 pria berwajah tegas berdiri di belakang Zhou Guoan. Mereka mengikuti Zhou Guoan di kiri dan kanannya. Mereka terlihat seperti sedang mengawal seorang penjahat. Apa yang terjadi? Siapa yang berani membuat kepala Zhou begitu marah? Guo Sunji tertegun sejenak dan dengan cepat berjalan. Kepala Zhou, kamu. Guo Sunji telah menembak dirinya sendiri di kakinya sendiri. Salah satu pria yang tampak tegas menatapnya dan bertanya, kamu Guo Sunji? Guo Sunji mengangguk, dan pria itu mengeluarkan kartu identitas dari sakunya. Komisi Inspeksi Disiplin Kota, ikuti kami kembali. Guo Sunji terkejut. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Kepala Zhou, pria dari Komisi Inspeksi Disiplin Kota itu tidak bisa diganggu untuk menjelaskan. Kamu akan tahu apa yang terjadi ketika kamu kembali bersama kami. Apa? Komisi Inspeksi Disiplin. Seluruh ruang pertemuan tercengang. Semua orang terkejut kecuali Dong Suebing, Su Yan dan Song Souji. Komisi Kota untuk Inspeksi Disiplin. Tidak apa-apa jika mereka membawa kembali Guo Sunji untuk diselidiki. Tapi Zhou Guoan adalah kepala biro cabang. Mereka sepertinya akan membawa kepala Zhou kembali bersama mereka. Mereka membawa kepala Zhou kembali secara terbuka. Itu berarti mereka punya cukup bukti. Jika tidak, Komisi Inspeksi Disiplin Kota tidak akan melakukannya di depan umum. Korupsi, menerima suap, tidak ada yang tahu pasti pelanggaran apa yang telah dilakukan Zhou Guoan. Tetapi semua orang tahu bahwa Zhou Guoan tidak akan kembali ke Biro Cabang Distrik Barat lagi. Gelombang telah berubah. Ini terlalu mendadak. Zhou Guoan baru menjadi kepala biro cabang selama beberapa hari, dan dia mendapat masalah. Tidak ada tanda sama sekali. Siapa orang yang menjatuhkannya? Guo Sunji menjadi pucat. Apakah mereka mengetahui bahwa dia telah menyuap Zhou Guoan? Wei Hao. Siapa yang mengekspos dia? Kepala Zhou, ayo pergi. Kata pria dari Komisi Inspeksi Disiplin Kota. Zhou Guoan tidak bergerak. Dia menemukan Dong Suebing dan Su Yan di antara kerumunan dan menatap mereka. Zhou Guoan telah menerima informasi dan tahu itu sudah terlambat. Tapi dia tidak mengerti mengapa komisi pengawasan disiplin kota akan mengeluarkan surat perintah penggeledahan untuk rumahnya. Apakah Su Yan atau Dong Suebing? Dari mana mereka mendapatkan bukti yang memberatkannya? Bagaimana mereka bisa menemukan buktinya? Zhou Guoan sangat marah. Dia baru saja dipromosikan. Dong Suebing mencibir dan berpikir sendiri. Kamulah yang menyuruhku untuk mendapatkan bukti sebelum melaporkanmu. Baik, sekarang saya mendapatkan buktinya. Apakah kamu senang sekarang? Ya Tuhan, Anda pikir hanya karena saya baru saja masuk biro dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan saya. Anda bahkan tidak menyelidiki siapa yang melaporkan Anda, dan Anda ingin menggantikan saya. Anda pikir saya bisa diganggu dengan mudah. Zhou Guoan dan Guo Sunji telah mencoba menekan Dong Suebing terlalu lama. Mereka akhirnya mendapatkan pembalasan mereka. Dong Suebing sangat gembira sekarang. Dia akhirnya membalas dendam dari semua tuduhan. Kalian berdua ingin menyingkirkanku. Ingin mempermalukan saya. Ayo, kenapa kamu tidak melakukan apapun padaku sekarang? Rasanya luar biasa. Percepat, mobil sudah menunggu.
Pria itu mendorong Zhou Guoan dan Guo Sunji. Sebelum Guo Sunji keluar dari ruang rapat, dia berbalik dan menatap Dong Suebing. Kenapa ini terjadi? Kenapa harus berakhir seperti ini? Saya akan menjadi wakil kepala. Karir saya baru saja mulai lepas landas. Orang-orang lain di ruangan itu melihat ini dan berbalik untuk melihat Dong Suebing. Tidak diketahui bahwa mereka menyimpulkan ini dari reaksi Zhou Guoan dan Guo Sunji atau karena surat informan itu. Mungkin beberapa dari mereka tahu kebenaran di baliknya. Tapi rumor Dong Suebing menjatuhkan Zhou Guoan dan Guo Sunji menyebar ke seluruh biro. Orang-orang bagian politik tahu tentang ini. Departemen Keuangan tahu tentang ini. Biro ke-6 Keamanan Publik tahu tentang ini. Reaksi pertama semua orang terhadap rumor ini adalah luar biasa. Dong Suebing. Ini Dong Suebing lagi. Ketika Dong Suebing menyinggung satu biro cabang, semua orang mengira karir Dong Suebing telah hilang. Tetapi siapa yang menyangka bahwa setelah 1 hari digantikan, Dong Suebing membalas dendam dan menjatuhkan Zhou Guoan. Ini, kepala yang maha kuasa Xiao Dong. Julukan ini mungkin terdengar berlebihan dan tidak masuk akal. Tetapi ketika mereka mendaftar semua hal yang telah dilakukan Dong Suebing di cabang, mereka akan menemukan bahwa julukan ini sangat cocok untuknya. Ketika dokumen penting tertinggal di ruang yang terbakar, Dong Suebing dapat berlari untuk mengambilnya. Ketika ada tendangan penalti dalam pertandingan sepak bola, Dong Suebing dapat menyelamatkan penalti. Ketika pertandingan sepak bola hanya memiliki waktu 1 menit, Dong Suebing dapat memasuki permainan dan mencetak gol kemenangan. Ketika Menteri Senior Lui mengalami serangan asma, Dong Suebing dapat mengeluarkan obat-obatan dari sakunya. Sekarang, ketika Kepala Zhou ingin menggantikan Dong Suebing dari posisinya, Dong Suebing dapat menjatuhkan Kepala Zhou. Ketika semua orang memikirkan semua ini, mereka terkejut. Brengsek, ini terlalu berlebihan. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh Kepala Xiao Dong? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.